Shalom. Puji Tuhan Bapak yang terkasih, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kita sama-sama mau sukakan hati Bapak pada sore hari ini. Kita mau selidiki setiap hati kita pribadi lepas pribadi pada sore hari ini. Biarlah Tuhan boleh melayakkan setiap kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi pada sore hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Bapak kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, sore ini kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memantiri tahta kudus-Mu. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Tapi terlebih dahulu Tuhan, selidiki setiap hati kami. Pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin Tuhan dapati sesuatu hal yang tidak berkenan, ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami, supaya kami boleh layak dan kudus di hadapan-Mu sore hari ini. Kami boleh menyukakan dan menyenangi Engkau. Bila setiap pujian dan pengagungan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum saat kami layak dan berkenan di hadapan Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Kau sudah memberkati ibadah kami sore hari ini, sehingga kami boleh Tuhan benar-benar mengalami secara pribadi, lepas pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam kuasa-Mu. Mungkin saudara-saudara dalam perjalanan Tuhan juga antar mereka sampai tempat ini dengan keadaan baik dan selamat, supaya kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah kami terus hanya terhubung pada Engkau Tuhan. Dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami hanya mau pandang Engkau. Kami hanya boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya Roh Kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kamu bersyukur Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu
Tidak ada yang lain Tuhan, hanya denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu saja Tuhan. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung dan haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat denganmu Tuhan. Tiada yang lain Bapa, tiada yang lain Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus kami bersandar, kami berharap. Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Tiada yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory bagi namamu Yesus. Selama-lamanya Engkau Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Tiada yang lain Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan kami di hadapan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu saja Bapa. Semua baik bagiku Tuhan, semua baik bagiku Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang Maha Besar, Engkau yang Maha Mulia. Haleluya. Kami hanya mau terhubung denganmu saja Tuhan. Kami hanya mau terkoneksi denganmu Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang hidup, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shiralabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, rabaya, 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 si. Indabaya, rabaya, sikiralabaya, rabaya, rabaya. Hanya bersandar, hanya berharap di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang lain Bapa. Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami memuji, kami menyembah Allah yang berkuasa di surga, Allah yang berkuasa di bumi. Layak terima pujian, layak terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Yesus terbesar, Yesus terbesar,
termulia, Yesus yang agung selamanya. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur bagimu Bapa. Hati kami limpah dengan syukur bagi Engkau Tuhan. Yesus yang berdaulat penuh atas hati kami. Glory, glory, haleluya. Glory bagi namamu, glory bagi namamu Yesus, glory bagi namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shiralabaya, labaya, 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 labaya. Dinadadabaya, labaya, 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 labaya. Shiralabaya, labaya, 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 labaya. Berikan setiap hati kami peka mendengar Tuhan. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan, Yesusku luar biasa, Yesusku baik, sangat baik dan teramat baik bagiku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Tidak ada tempat lain Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku tidak ada tempat yang lain selain melekat kepadamu. yang berdaulat. Tidak ada tempat yang lain Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Saat jantung kita bangkit, berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah kita hanya melekat pada Kristus saja. Tidak ada tempat lain selain tempat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ku terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar. Haleluya. Engkau yang letih, lesu dan beban berat, terus berhubungan dengan Tuhan, melekat dekat dengan Dia yang punya segalanya. Firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Katakan dengan segala Tuhan, Tuhan terima kasih. Selalu melekat di hatimu.
Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau sangat baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau sore hari ini. Terus buat roh kami bergairah dan menyala-nyala saat kami berada dalam hadirat-Mu, supaya kami bisa lebih lagi bersorak-sorai buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai karena Dia jamin firman-Nya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh baik Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin, amin. Sama-sama kita katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia. Amin. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi kata, Dia tak pernah gagal karena amin. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah. Puji sembah Dia. Amin. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kami punya Allah yang luar biasa. Yesus Raja kami. Yesus Raja.
dahsyat, gak pernah gagal dalam hidupan kami. Haleluya. Amin. Yesus kekasih hati kita. Makanya kita tidak pernah buat Tuhan gagal. Selalu Tuhan buat kita berhasil. Karena Yesus itu menjadi kekasih hati kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Kita percaya pada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, shalala, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Yes, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oh, oh. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalala, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala. Sungguh-sungguh katakan, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya tidak ada yang lain Tuhan. karena kasih-Mu Padaku Kau tebus dosaku. Oh, oh. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, disayang. Oh, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, amen. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang selalu menyayangi kami. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau tetap sayang dan cinta kami. Tuhan terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu.
Buat kami mengerti supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap pribadi lepas pribadi kami sore hari ini. Supaya hidup kami tidak salah, supaya hidup kami Tuhan tidak mengingini keinginan sendiri, tapi benar melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang double porsi, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu, kami umat di tempat ini mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jalan terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal percaya, ada rencana yang terbaik buat kami. Ada rencana yang indah. Yes. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Waktu saran pada Bapak Gembala, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
Hati kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu setiap kami dan akan memampukan kami untuk kami bisa mengerti, memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan, ajarkan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kuasai roh, jiwa dan tubuh kami. Segala yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku patahkan, aku tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, segenap keberadaan kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya. Demi nama Yesus Kristus, dengan ini kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Adalah kesempatan yang luar biasa kalau Tuhan izinkan bersama-sama pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan saatnya mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kaitannya dengan pikiran kita, budi kita yang kemarin kita juga sudah belajar bersama-sama ya. Menghancurkan benteng-benteng pikiran dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang kelima, dan nanti Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Mari saya ajak kita membaca dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya dibawa kepada Kristus. Lalu Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih di Tuhan, kembali kita belajar dari catatan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Paulus sedang berbicara tentang pikiran manusia. Paulus sedang berbicara tentang apa yang sebenarnya sedang membangun atau membatasi kehidupan manusia di dalam Tuhan. Nah Paulus itu menyebutkan bahwa pemikiran itu sesungguhnya menjadi benteng, menjadi penghalang, menjadi penghambat jikalau pikiran itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Jikalau pikiran itu terlalu banyak yang negatif, Bapak Ibu Saudara, maka ketika manusia memiliki pemikiran-pemikiran yang selalu bernada negatif, itu secara tidak sadar manusia sebenarnya sedang membangun benteng atas hidupnya. Dan ketika benteng itu kemudian semakin tebal dan semakin tebal, maka mustahil untuk manusia itu pada akhirnya menembusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata benteng itu diambil dari dunia kemiliteran, khususnya pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ketika mereka membangun benteng itu Bapak Ibu Saudara, dimaksudkan supaya mereka bisa memiliki sebuah pertahanan.
Ya, kalau dalam konteksnya kemiliteran tentu mereka bertahan dari setiap serangan-serangan yang datang dari luar. Tetapi dalam konteks konsep Paulus sedang berbicara tentang pikiran, justru benteng yang tebal, benteng yang kuat, benteng yang kokoh itu sebenarnya sedang membatasi kehidupan manusia untuk mengalami terobosan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami transformasi. Oh, tak tutup orangnya tiba sedang mengalami transformasi. Nah, jadi benteng itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sedang dibangun, Bapak Ibu Saudara, oleh seseorang. Semakin seseorang berkata negatif, seseorang semakin menyampaikan keluh kesah, dalam bahasa Alkitab disebut bersungut-sungut. Semakin orang sering mengucapkan hal-hal yang tidak benar, bahkan tidak baik, negatif, maka benteng itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan maknanya. Benteng itu tidak pernah dibangun dalam sekejap mata. Yang mengerti katakan haleluya. Benteng itu selalu disusun satu demi satu. Benteng itu selalu dibuat dari dikit demi sedikit. Benteng tidak otomatis langsung jadi dengan ukuran yang besar mengelilingi sebuah kota. Tidak mungkin. Itu tetap harus melewati sebuah proses dalam pembangunannya. Nah, pemikiran itu juga demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa benteng pikiran itu dibangun berdasarkan hal-hal negatif yang selalu muncul, selalu diucapkan, selalu dipikirkan, dan itu berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun, sehingga kemudian membentuk benteng. Maka di awal tadi sudah saya sampaikan, benteng pikiran itu pada akhirnya bukanlah sebuah tempat perlindungan, tetapi justru sebuah tembok yang membatasi karya Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, benteng pikiran itu tidak terjadi sekejap mata, tetapi berulang-ulang, bertahun-tahun. Artinya orang yang punya benteng pikiran itu berarti hampir, ya katakanlah sepenuh hidupnya, hampir sepenuh hidupnya ngomongnya negatif, mikirnya negatif, belum pernah positif, atau barangkali jarang positif, atau bahkan mungkin enggak pernah positif. Maka karena berpikir negatif, kemudian itu terus berulang-ulang terjadi dalam hidupnya, menjadi sebuah benteng. Ketika itu akan diubah, ya jelas tidak mudah. Ketika itu harus dirobohkan, ya jelas tidak mudah, karena itu sudah dibangun bertahun-tahun. Tetapi ingat bahwa benteng itu harus dirobohkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, setan sedang membangun sistemnya. Kenapa? Karena ketika orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya sudah punya benteng, imannya pasti tidak tumbuh. Kalau imannya enggak tumbuh, gampang sekali untuk iblis itu menyeret anak Tuhan itu masuk dalam jeratnya, dalam jebakannya. Maka yang dibangun oleh setan itu adalah sistem berpikirnya. Kalau kemarin kita belajar tentang budi, diperbaharui budi, cara berpikirnya. Maka setan mencoba membangun sistem masuk pada ranah cara berpikir seseorang. Itu diplesetke, itu dibelokkan, itu dibuat menjadi ragu, itu dibuat menjadi khawatir, sehingga hal-hal negatiflah yang terus muncul dalam pikiran seseorang. Dan lama-kelamaan tanpa sadar, garis bawahi, lama-kelamaan tanpa sadar, orang itu ternyata sudah punya benteng yang kuat dalam pikirannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata itulah yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita agar kita mengalami perubahan, agar kita mengalami perjumpaan. Maka karena iblis sedang membangun sebuah sistem cara berpikir yang negatif, yang buruk, yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menjatuhkan iman dan percaya pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita perlu yang pertama mengenali bagaimana cara kerja setan dalam membangun benteng pikiran itu di hidup kita. Dan kalau kita sudah mengenalinya, ya tentu seperti yang firman tadi katakan, kita harus merobohkannya. Nah, sumber dari benteng itu ayat yang kelima tadi dikatakan, setiap ada siasat, ada keangkuhan, ada menentang pengenalan akan Allah. Siasat itu dalam bahasa aslinya adalah perhitungan, argumen. Kalau saya boleh pakai istilah yang kemarin kita pelajari, cara berpendapat, cara berpikir, itulah siasat dan itulah sumber benteng. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, cara berpikir yang tidak sesuai firman Tuhan itu bisa dipakai oleh setan untuk membangun sebuah benteng pikiran yang pada akhirnya akan melemahkan iman, melemahkan pengharapan dan seterusnya. Pada titik akhir di ujung sana orang sudah mengalami kematian rohani. Dan itu artinya kalau di titik sana, di ujung sana, pada saat Tuhan datang dia mengalami kematian rohani, berarti sudah tidak mungkin dia punya kesempatan untuk menikmati janji Tuhan hidup kekal di surga. Jadi cara berpikir, berargumen kalau bahasa aslinya begitu, tapi itu bicara tentang cara, itu siasat, itu sumber dari benteng pikiran. Lalu keangkuhan itu bicara tentang sesuatu yang tinggi, ya angkuh lah ya, angkuh itu sesuatu yang Bapak Ibu Saudara sudah tahu lah ya. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, terkadang orang merasa tidak angkuh, tetapi ketika cara berpikirnya mulai ngentengke bahasa Jawa, itulah dia angkuh Bapak Ibu Saudara. Gampangke, itulah keangkuhan. Atau yang mungkin levelnya lebih tinggi sedikit adalah ketika dia mulai memandang rendah orang lain. Itu keangkuhannya muncul. Terkadang ada orang yang berpikir dalam pikirannya bahwa orang itu kan banyak dosanya. Ketika orang sudah mulai menunjuk, mungkin tidak semata-mata dia sedang meninggikan diri bahwa aku orang yang lebih suci dari dia, tapi ketika perkataannya, pikirannya sedang berkata, dia kan banyak dosanya. Nah, sedang menunjuk dosa orang lain, sedang menunjuk kesalahan orang lain. Itu hati-hati, sikap angkuhnya bisa mulai muncul di situ Bapak Ibu Saudara. Itu yang diajarin firman Tuhan ke kita, supaya enggak terjadi benteng-benteng. Nah, saya tidak mengerti kalau mungkin kita pernah mengalami itu, bahwa kita kayak ngerasa bisa nunjuk kesalahan orang, kita bisa nunjuk dosa orang, gitu ya. Andai kata itu saya dramatisir, kalau mungkin ada orang dikasih kertas putih dan bolpen, tolong tuliskan dosanya orang itu yang kamu tahu, dan orang ini mungkin bisa menulis selebih dari 100 kesalahan dari orang lain. Kemungkinan keangkuhannya sudah mulai muncul dalam diri seseorang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena bagaimanapun firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Artinya bukan menyembunyikan dosa supaya orang tidak tahu dosa orang lain, bukan, tetapi kasih itu akan menutup mata kita dari dosa dalam pengertian bukannya cuek terhadap kesalahan orang, enggak. Yang kita lihat bukan dosa-dosa orang yang itu membuat kita jadi aku masih lebih baik dari dia. No, kasih menutupi banyak dosa artinya kita itu melihat seseorang sebagai keluarga, kita melihat seseorang itu sebagai saudara, kita bisa melihat seseorang itu sebagai orang yang perlu kasih Tuhan, bukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Hati-hati, keangkuhan itu
adalah sifat yang sangat halus. Dalam pengertian halus yang saya maksud adalah tanpa tanpa terasa orang itu bisa bersikap angkuh, dan itu adalah sumber benteng. Itu yang akan menyebabkan ngeblok pikiran kita sehingga iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan tidak bisa mengalami pertumbuhan. Mulai cek, kalau ternyata aku mulai merasa aku mulai lemah iman, aku mulai merasa lemah pengharapan, aku mulai lemah di dalam aku mengasihi Tuhan, kemungkinankah, adakah siasat, adakah keangkuhan yang mulai muncul dalam pikiran kita, yang mulai muncul dalam hidup kita. Karena ketika itu ada, iman jelas tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Iman tidak akan maju, iman tidak akan bergerak dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Menentang pengenalan akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang angkuh, sesuatu yang meninggikan diri, itu adalah tindakan yang melawan pengenalan akan Allah. Itu sumber dari bentengnya. Segala sikap yang merasa bisa, merasa mampu tanpa Tuhan, itu adalah sebuah sikap yang melawan pengenalan akan Allah. Yang artinya bahwa mungkin orang berpikir dia tidak menentang Tuhan, tetapi secara hukum firman, ketika dia mulai merasa bisa tanpa Tuhan, dia mulai merasa enggak perlu Tuhan, dia merasa enggak perlu nasihat, dia merasa enggak perlu atau menolak sebuah masukan kebenaran. Disitulah sebenarnya dia sedang menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi sikap menentangnya tidak arogan, aku enggak mau Tuhan misalnya begitu, tidak. Tapi saat dia mulai tidak merendahkan diri, oh iya aku butuh firman, oh iya terima kasih untuk nasihatnya, oh iya terima kasih untuk diingatkan berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau orang udah pegang kuat keputusannya, merasa ndak aku harus tetap begini, padahal sudah dinasehati sesuai firman Tuhan, jangan begitu, kan firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata begitu, tetapi masih dalam konteks kemudian dia merasa enggak, aku harus tetap berkeputusan seperti ini, dan itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, maka sebenarnya dia sedang memutuskan untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jangan dianggap itu sebuah keputusan yang bagus dan benar, karena pada akhirnya menentang Allah itu akan dijatuhkan Tuhan. Itu sudah alkitabiah. Tuhan merendahkan orang yang congkak. Jadi akan di bahasa saya pakai kata lain, diinjak Tuhan tuh. Maka Bapak Ibu Saudara, tolong mulai belajar dengan rendah hati, membuka hati, menerima setiap kebenaran demi kebenaran. Kalau memang mungkin ngerasa enggak tahu, setelah dikasih tahu ya diterima. Jangan justru berdalih untuk melawannya, berdalih untuk menolaknya. Orang bisa enggak suka sama orang lain, tapi kalau orang lain sedang menyampaikan kebenaran kepadanya, menasehati dia sesuai firman Tuhan, tapi cara pandangnya adalah cara pandang melihat manusianya, bukan melihat kebenarannya, maka itu sifat yang menentang pengenalan akan Allah. Karena kebenaran yang disampaikan oleh orang ini tidak diterima hanya karena orang tersebut melihat kemanusiaan orang lain. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh-contoh yang dilakukan oleh setan dalam pikiran kita, misalnya berkata aku tidak bisa. Padahal Filipi 4 ayat 13 berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Berarti kalau segala perkara itu ada batasannya enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada batasannya, segala. Ya itu berarti apapun, tidak dibatasi. Jangan juga membatasinya. Karena firman Tuhan berkata segala. Segala itu ya semuanya, apapun itu, segala perkara dapat kutanggung atau sebagian kutanggung. Dapat kutanggung, jadi segala dapat kutanggung. Sekarang ngomong apa misalnya? Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya, sekolah dan seterusnya. Segala dan dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Memang tidak dengan kekuatan sendiri, firman Tuhan berkata, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kenapa dapat nanggung? Karena Dia ngasih kekuatan. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang yang lemah? Karena dia berpikir, setan memainkan pikirannya, dan dia berpikir aku tidak bisa. Itu menentang firman Tuhan, menentang pengenalan akan Tuhan. Mau pakai alasan apapun, maaf, firman Tuhan hukum paling tinggi dan paling benar. Yang sepakat katakan amin. Hukum paling tinggi dan paling benar itu firman Tuhan. Kalau tidak percaya itu, ragu terhadap itu, berarti ragu, nggak percaya firman Tuhan. Nggak percaya firman Tuhan, ragu firman Tuhan, artinya menentang firman Tuhan. Itu yang di konsep yang disampaikan oleh Paulus. Contoh yang lain misalnya, merasa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B saya sebutnya begitu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang lain berkata Dia Immanuel, Tuhan bersama, Tuhan menyertai, Tuhan membersamai, tangan kanannya yang membawa kemenangan, memegang kita. Ada begitu banyak ayat yang menunjukkan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tidak percaya, merasa Tuhan enggak menyertai, merasa Tuhan meninggalkan, itu artinya menentang firman Tuhan. Orang yang semakin enggak percaya firman, semakin terperosok hidupnya. Kalau kemudian pikirannya diizinkan dipermainkan oleh setan dan kemudian dalam bahasa saya mengkalkulasinya sesuai dengan pikiran manusia, semakin terjerumus Bapak Ibu Saudara, semakin terjebak Bapak Ibu Saudara, semakin berpikir wah ini kalau jamnya enggak ditambahin kurang omsetnya, kalau waktunya enggak ditambahin kurang omsetnya, semakin kemudian mengurangi waktu buat Tuhan, semakin mengurangi segala hal yang buat Tuhan dengan pikiran, karena ini mengejar omset dan lain sebagainya atau apapun, misalnya mengejar prestasi juga dan lain sebagainya, dan mengurangi waktu buat Tuhan, mengurangi pelayanan kepada Tuhan, mengurangi persekutuan kepada Tuhan, semakin terjerumus, enggak semakin mentas. Saya pernah ngutip firman, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara firman Tuhan ini? Ya maaf, karena Alkitab yang nulis, nek enggak percaya, nek ragu, ya artinya menentang kebenaran, menentang firman. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul mengenali sumber-sumber itu supaya nanti kita bisa merobohkannya. Contoh berikutnya barangkali, hidupku tidak akan berubah. Kula pun nyoba Pak, saya sudah berdoa Pak, saya sudah bergumul, tapi ya enggak bisa.
Kayaknya memang aku harus hidup seperti ini, kayaknya memang jatah diriku kayak begini. Bahasa umumnya orang bilang mungkin takdirku harus seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya berbelok sedikit. Apa yang kita anggap sebagai takdir? Ini pemahaman umum saja ya. Saya tidak membuka kamus untuk itu. Takdir di anggapan umum orang itu adalah satu keadaan yang tetap yang tidak bisa diubah oleh manusia. Keadaan tetap yang tidak bisa diubah oleh manusia. Itu takdir. Itu bahasa yang umum orang mengerti. Tapi dalam Alkitab tidak ada takdir. Yang percaya katakan amin. Tidak ada takdir. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarin kita sudah singgung soal Abraham dan Sarah. Itu kalau bahasa umum jadi takdir. Karena usia udah tua, si Sarah perjalanan kewanitaannya sudah berhenti tuh. Itu sudah takdir tuh kalau bahasa dunia, bahasa umum. Karena keadaan yang tetap yang tidak mungkin diubah oleh manusia. Memang iya, tapi dalam Alkitab selalu disebutkan tidak ada kata takdir. Kenapa? Karena kasus-kasus semirip Abraham dan Sarah ternyata bisa diubah Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Maka Alkitab tidak mengenal takdir. Murid-murid semalam-malaman kami tidak dapat ikan. Betul? Itu artinya takdir bahasa orang umum. Padahal mereka nelayan. Ya sudah, kalau semalaman mencoba cari ikan nggak dapat, nggak mungkin bisa diulangi lagi kala itu saat itu. Ya nunggu nanti malam lagi misalnya begitu. Enggak kan? Yesus datang di siang hari. Bukan waktunya nangkep ikan. Betul. Saya tidak tahu bahasanya apa ini, tetapi yang saya pernah tahu kenapa kalau nangkep ikan pada waktu malam. Karena ikan akan naik di permukaan. Tidak ada terik matahari yang memanaskan permukaan air laut atau danau sehingga ikan kemudian di dalam, lebih dalam nyelamnya, renangnya, apalah istilahnya gitu ya. Maka kenapa nelayan cari ikan di malam? Ikannya lebih cenderung ada di permukaan sehingga nangkepnya gampang. Nah, semalaman nggak dapat, ya udah takdir dong. Wong sudah semalaman kok. Tapi tidak bagi Tuhan, katakan haleluya. Tidak bagi Tuhan. Ketika semalaman sebagai nelayan, logika umumnya, naturalisasinya sudah seperti itu, ya memang sudah selesai. Nunggu nanti malam lagi gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Waktu Tuhan ketemu mereka sedang beresin jala itu sudah pagi kan. Tebarkan jalamu. Berangkat lagi tuh di siang hari. Dan Alkitab nulis dengan jelas, jala mereka hampir koyak. Apa yang disebut takdir oleh orang umum, bagi Tuhan tidak ada istilah takdir. Kalau Dia menghendaki itu terjadi, pasti terjadi. Kasih tahu kanan kiri, bilang kalau Tuhan menghendaki pasti terjadi. Maka tidak ada kata waduh hidupku dan tidak bisa berubah ya. Saya masih tidak percaya. Saya masih tidak yakin, saya masih mempercayai firman Tuhan. Kata orang umum, watuk iso ditambani ning nek watak ora iso diobati. Kalau dia percaya firman Tuhan, itu masih bisa berubah. Tinggal keterbukaannya, tinggal penerimaan, dalam pengertian penerimaan hatinya terhadap kuasa Allah yang bekerja, tinggal penerimaannya terhadap perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan merubah. Tidak mungkin tidak. Saya sempat mengenal orang dari daerah yang cukup keras di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara. Wilayahnya, kalau orang nyebut daerahnya pasti orang tahu ini pasti orang dari watak-watak keras. Ngomongnya juga keras. Nah, saya sempat ketemu
ketemu dalam pengertian bergaul beberapa kali dengan orang tersebut. Tetapi orang tersebut tidak memiliki karakter yang sama dengan yang yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Dia dari daerah itu, tetapi ya nggak sekeras itu, ngomongnya juga lembut, cara mikirnya juga lembut, gitu ya saudara. Yang artinya nggak mungkin yang tidak mungkin gimana sih ngomong saya? Tidak mungkin tidak bisa diubah. Semuanya di dalam Tuhan pasti bisa, karena yang di dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Maka itu contoh-contoh yang bisa dihembuskan oleh setan dalam pikiran kita, dan itu menjadi sumber dari benteng-benteng dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ketika sudah mengenali sumber bentengnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi Bapak Ibu sudah runtuhkan. Nah, ini konsep dan konteksnya nyambung dengan Roma 12 yang kemarin kita pelajari Bapak Ibu Saudara, pembaharuan budi. Runtuhkan itu sampai dengan ke fondasinya. Jadi artinya kalau mulai ada benteng-benteng di pikiran, harus dihancurkan dari fondasinya. Kok nggak sama dengan yang kemarin di Roma pembaharuan budi? Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik. Itu dibaharui budinya. Bahasanya jelas. Sedangkan dalam konteks yang kita pelajari, diruntuhkan bentengnya. Jadi berarti pertama yang harus dikerjakan oleh seseorang supaya kita bisa ngalami terobosan, ngalami perjumpaan ilahi, adalah cara berpikirnya yang salah. Benteng-benteng yang keliru tadi bongkar sampai fondasinya. Setelah fondasinya sampai ke fondasinya bongkar, susun ulang fondasinya, susun ulang bangunannya, disitulah pembaharuan budi. Nah, sekarang konteksnya tinggal begini, yang salah di bagian mananya? Cara berpikirnya saja atau memang ada bentengnya? Kalau seseorang cuma salah, keliru di bagian cara berpikir, perbaharui saja. Minta Roh Kudus dibaharui budinya seperti yang kita pelajari kemarin. Tapi kalau ternyata seseorang memiliki benteng dalam pikirannya yang salah, ya harus diruntuhkan dulu. Bongkar dulu sampai fondasinya. Jadi Paulus sedang berkata keras ini Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia-manusia oleh karena ada siasat, keangkuhan, dan penentangan terhadap pengenalan akan Tuhan, kalau punya itu harus bongkar. Nggak bisa cuma sekedar diperbaharui, harus bongkar. Maka Bapak Ibu Saudara, yang tahu dan ngerti itu hanya saudara pribadi dan Tuhan. Orang lain hanya bisa melihat kulitnya, tapi sesungguhnya bagaimana cara kita memiliki pemahaman tentang kebenaran, apakah banyak siasat, apakah banyak keangkuhan, apakah banyak penentangan, itu hanya kita sendiri dengan Tuhan. Kalau tidak ngerti bagaimana? Ya minta dikasih tahu sama Tuhan. Karena belum tentu kalau manusia yang ngasih tahu bisa terima kan. Ah ya enggak gitulah, masalah. Atau apalagi kalau ngerti mungkin kesalahan orang, kejahatan orang. Sok nasehatin kamu sendiri kayak gitu. Gitu kan saudara. Maka minta Tuhan sendiri untuk ngasih tahu kita supaya kita ngerti, oh iya ternyata aku punya siasat, ternyata aku punya keangkuhan, ternyata aku punya penentangan. Berarti aku harus dibongkar. Izinkan kuasa Tuhan membongkarnya. Pakai cara apa bongkarnya? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Di ayat yang ketiga tadi, senjata bukan senjata duniawi, senjata rohani. Tapi tidak sama dengan Efesus, ketopong, baju zirah, ikat pinggang, bukan yang itu maksudnya. Intinya bukan di senjatanya, tetapi senjata itu harus diperlengkapi dengan kuasa. Ada senjata,
Kalau nggak diperlengkapi dengan kuasa, tidak ada kuasanya, nggak bisa dipakai untuk membongkar. Tadi bahasa ayat yang keempat bagian terakhir, membongkar benteng-benteng gitu kan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi titiknya ada di mana? Kuasa. Nah kuasa itu sama dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Maka itu sesuai dengan tema kita, perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan kuasa. Kuasa itulah yang dibutuhkan untuk membongkar, untuk meruntuhkan setiap benteng-benteng. Kalau ini saya balik bahasanya, orang yang masih punya benteng-benteng dalam pikirannya, berarti perjumpaannya dengan Tuhan belum maksimal, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Berarti kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya masih harus di-upgrade lagi. Maka orang tidak boleh bangga dengan posisi yang dialami, dihadapi sekarang. Loh, lihat, kalau aku melakukan pelayanan ini, orang semuanya senang dengan pelayananku. Atau, loh lihat, aku doanya bisa lebih banyak, lebih panjang dari orang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu tetap siasat keangkuhan tadi kan. Maka orang yang masih punya sumber benteng, itu artinya dia harus sadar, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tos kanan kiri bilang, ayo alami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi caranya ngeruntuhin gimana? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Kuasanya dapat dari mana? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, saya ajak menyadari. Yang sepakat katakan aku menyadari bahwa kita perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena senjata yang bisa dipakai untuk meruntuhkan benteng-benteng adalah kuasa. Dan kuasa itu hadir kalau Roh Kudus turun. Maka Bapak Ibu Saudara, mari penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Tidak bisa ditawar lagi. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, benteng itu nggak bisa hanya sekedar begini. Aku pengen berubah, aku pengen hidup lebih dekat dengan Tuhan. Aku pengen, kalau hanya berhenti pada kata kepingin, keinginan dan tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan, itu akan tetap berhenti pada pikiran tok. Hanya keinginan, tidak membuahkan. Maka yang lebih indah adalah ketika memiliki kerinduan, tindak lanjuti dengan perbuatan. Aku pengen lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ayo rajin, lebih banyak beribadah, lebih banyak melayani. Pengen dekat sama Tuhan. Apa yang disenengin Tuhan sih sebenarnya dari hidup kita? Adalah kita melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan buat kita semua apa? Secara umum, ya ayo ibadah, ayo melayani. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau orang tidak melakukan itu tadi, ya artinya nggak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mau ngomong soal aku anakmu, aku berharap padamu, aku mengasihimu, jika pada akhirnya firman-Nya tidak kita lakukan. Kehendaknya, kerinduannya, hal yang menyenangkan hatinya enggak kita kerjakan. Jadi maaf bicara kayak misal, jadi kayak omong kosong, omong doang. Kalau nyanyi nyembah Tuhan mungkin bisa sambil angkat tangan dan aku bisa berkata aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi pada faktanya hal-hal yang menyebabkan menyenangkan hati Tuhan, hal yang bisa membuat hati Tuhan disukakan, dia enggak lakukan.
Jadi jangan menilai itu hanya pada apa yang di depan mata kita sekarang, kondisinya begini, kondisinya begitu, selesai. Jangan Bapak Ibu Saudara, lihat jauh ke depan. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan apa yang sedang dipikirkan, tapi apakah Kristus setuju. Maafkan, saya perlu mengingatkan keputusan demi keputusan yang pernah kita ambil di masa yang lalu, yang sifatnya jelas itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon maaf, jangan dibentengi dulu, jangan dilawan dulu dengan pikiran. Loh Pak, tapi kan saya punya alasan melakukannya. Jangan ngomong gitu dulu. Coba renungkan di bagian terakhir. Apakah keputusan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saya melayani dan kemudian saya memutuskan untuk sekarang saya tidak melayani, apakah pikiran itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saya dulu ikut doa, sekarang aku nggak ikut doa, apakah keputusan pikiran itu Kristus setuju? Hati-hati, karena kalau itu tidak sesuai dengan yang Kristus mau, itu kita membuka celah untuk benteng ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara mesti paham ini. Jadi enggak semuanya hanya berdasarkan apa yang kita rasa. Enggak boleh. Harus benar-benar apakah Kristus setuju dengan pikiran-pikiran kita. Karena harus benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Secara umum saya enggak bisa ngomong secara khusus dulu karena jelas secara khusus itu masing-masing akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan mungkin punya jawaban yang berbeda. Tapi secara umum semua hal yang tidak lagi dikerjakan untuk membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan, itu artinya dia menentang firman Tuhan. Jelas, karena firman Tuhan memerintahkan kita beribadah, firman Tuhan memerintahkan kita melayani, firman Tuhan memerintahkan kita untuk menghasilkan buah pelayanan, buah pertobatan, buah kasih, buah roh. Kalau kemudian semua yang kita putuskan ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun punya alasan untuk melakukannya, tapi jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya kita sedang menentang. Pikiran kita tidak sesuai dengan Kristus. Maka yang Paulus lakukan, pakai senjata tadi, yang berikutnya adalah menawan setiap pikiran. Perhatikan pada kalimat kuning yang saya membawa musuh di bawah kendali. Maka yang dilakukan oleh Paulus adalah aku menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran artinya pikiranku sekarang di bawah kendali Kristus. Tidak lagi ngikutin cuma sekedar keinginanku, tidak lagi sekedar mengikuti apa mauku, tidak sekedar mengikuti apa pertimbanganku, no, tapi semuanya harus mengarah pada kendali Kristus. Harus. Pikiranku harus di bawah kendali Kristus. Mosok Kristus akan berkata, ini logika sederhananya ya. Walau sekali lagi saya tidak bermaksud menghakimi, masing-masing juga mungkin punya urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi menurut saya nggak mungkin lah Tuhan kok bilang nggak usah kamu ibadah, nggak usah kamu berdoa, nggak usah kamu baca Alkitab, nggak usah kamu pelayanan. Nggak mungkin kayaknya itu Tuhan perintahkannya begitu. Karena Tuhan justru kepingin melihat anak-anaknya menyenangkan hatinya. Dan menyenangkan hatinya itu melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau, yang dia perintahkan. Itu logika sederhananya begitu. Enggak mungkin Tuhan akan memerintahkan, ya sudah kamu enggak usah pelayanan, ya sudah kamu enggak usah ibadah, kamu tidur aja di rumah, kamu makan enak aja di rumah, enggak usah berangkat ke gereja. Kok kayaknya enggak mungkin Tuhan bilang begitu. Maka hati-hati mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan itu begini, saya sudah bergumul, saya berdoa, dan sepertinya Tuhan memang suruh saya untuk tidak beribadah
Tuhan sepertinya memerintahkan saya untuk mencuri. Tuhan memerintahkan saya sepertinya untuk mengambil milik orang lain. Kayaknya nggak mungkin kan saudara? Logikanya begitu tak? Nggak mungkin Tuhan memerintahkan seseorang yang menentang firman-Nya sendiri. Maka mari kembali sadar, itu harus ditawan. Pikiran itu harus dikendalikan oleh Kristus. Itu artinya menawan segala pikiran. Jadi pikiran dan pikirannya harus, ingat kisah Petrus yang mencoba membela gurunya Yesus, tetapi disalahkan oleh Yesus dengan kata-kata yang cukup keras dan pedas menurut saya. Pada waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati, dia akan pergi ke Yerusalem dan dia akan mati, Petrus berkata, oh gak bisa, kalau ada yang mau nangkep guru hadapi saya. Yesus langsung ngomong, enyah iblis, yang kamu pikirkan cuma pikiran manusia, kamu gak mikirin kehendak Allah. Ngeri loh itu Bapak Ibu Saudara. Mikir yang baik kan saudara, ada salahnya di bagian Petrus itu. Tidak dalam konteks manusia loh ya, dalam konteks murid membela gurunya gak ada yang salah. Tapi yang dilakukan Petrus bisa menyebabkan Yesus tidak jadi disalib. Dan kalau Yesus tidak jadi disalib, keselamatan tidak turun ke dalam dunia. Maka Yesus langsung menghardik pikiran itu. Enyahlah iblis, kamu mikirin apa yang kamu rasa aja, kamu gak mikirin kehendak Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau berpikirnya tentang kemanusiawian kita saja dan tidak berpikir tentang kerajaan Allah, itu hati-hati. Bisa jadi itu bentuk keangkuhan dan menentang pengenalan akan Allah. Maka harus dikembalikan kepada Kristus, mengizinkan Kristus untuk mengendalikan pikiran kita, menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam bahasa Yunaninya menaklukkan itu adalah hipakun. Hipakun itu lebih bentuk kepada ketaatan. Menaklukkan itu kata jadi menawan di bawah kendali Kristus dan hidup taat pada Kristus. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Pikiran kita dikendalikan Kristus dan juga hidup kita jadi taat pada Kristus. Itu menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus. Karena kata menaklukkan itu lebih banyak ketaatannya, mengarah pada ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang percaya bahwa hidupnya dikasihi Tuhan, angkat tangan kanan. Yang hidupnya, turunkan tangan lagi. Yang hidupnya percaya bahwa Tuhan pasti memeliharanya, angkat tangan kanan. Mudah kan taat saudara? Yang susah apanya? Pikirannya. Kalau untuk taatnya gampang saja. Yang percaya angkat tangan semuanya bisa angkat tangan. Tapi yang susah itu adalah pikirannya, Bapak Ibu Saudara. Pikiran itu sedang dimainkan setan untuk tidak percaya firman. Pikiran itu sedang dimainkan setan untuk ragu firman. Pikiran itu sedang dimainkan setan untuk tidak melakukan firman. Dengan berbagai macam alasan pembenaran, kalau bahasanya pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab nulisnya apa ya? Alkitab nulisnya sederhana, mengampuni. Loh, tapi Pak itu kan susah bla 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 bla. Ya kalau nggak bisa ngampuni ya namanya nggak, itu menentang firman, sederhana aja kan. Kan cari pembenaran pada akhirnya semua alasan yang diucapkan, karena firman-Nya mengatakan dengan jelas, ampuni, selesai. Kalau nggak mengampuni dengan berbagai macam alasan, alasan itu adalah pembenaran pada akhirnya. Gitu contohnya kira-kira Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayo mulai minta kuasa Roh Kudus menaungi kita. Minta Roh Kudus menguasai pikiran kita. Minta Roh Kudus menghancurkan setiap benteng-benteng pikiran dalam hidup kita yang bisa membuat iman, pengharapan, percaya, kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur. Ingat Bapak Ibu Saudara, situasinya akan semakin dan semakin. Sudah saya ngomong bolak-balik sejak awal. Jadi situasinya pasti secara daging akan sangat
dalam nama Yesus, tetapi kita semua dalam lindungan Tuhan. Situasinya tetap akan sengsara, menderita, harganya naik, jam kerjanya dipotong, dikurangi, gaji tetap bahkan berkurang. Susah secara bahasa manusiawinya, menderita. Dan memang situasi itu dipakai Tuhan untuk nyaring. Menyaring. Apakah iman seseorang itu benar-benar mengalami bertumbuh atau semakin mati? Diizinkan Tuhan melihat kenyataan demi kenyataan, kasus bagaimana hamba-hamba Tuhan melakukan kejahatan demi kejahatan. Diizinkan Tuhan untuk menguji apakah seseorang tetap setia, patuh kepada Tuhan lewat otoritas yang Tuhan percayakan kepadanya. Itu semuanya sedang diuji. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kata Alkitab, penyesatan memang harus terjadi, tapi celakalah yang mengadakannya. Tuhan harus dijual. Tuhan Yesus maksud saya harus dijual, tapi celakalah yang menjualnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi dari dalam tanda kutip pelaku. Dalam nama Yesus tak tolak. Dari seluruh CSK Family yang sepakat katakan amin. Tapi itu sudah alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Penyesatan memang pasti ada, tapi yang melakukannya pasti celaka. Akan saya tutup dengan kisah ini. Namanya Florence. Mocone piye kuwi coba? Chadwick. Itu merek cat baru mungkin ya. Chadwick, Catwick, kucing lah Catwick. Ya itulah kira-kira. Nah, dia seorang perenang yang sudah sangat terkenal lah, kira-kira begitu. Kemudian dia tahun 52 itu punya ide, yaitu menyeberangi Selat Catalina, jauhnya itu 34 km. Singkat cerita, dia lakukan. Di hari dia melakukannya, dingin, luar biasa, kabut tebal, tapi tetap ada kapal yang menyertai waktu dia berenang itu tetap. Nah Bapak Ibu Saudara, karena dingin dan kabut yang tebal, itu membuat pikiran saya memanggilnya Florence begitu saja ya, membuat pikiran si Florence jadi waduh, nggak nyampe nih, sudah semakin dingin, sekian lamanya berada di laut, kemudian kabutnya luar biasa, waduh nggak nyampe nih, wah kayaknya nggak bisa nih, nggak lolos nih, gitu pikirannya. Alhasil dia menyerah lalu minta naik ke kapal. Beberapa saat, sebentar saja dari dia naik kapal itu kabut tiba-tiba hilang. Dan ternyata sudah kelihatan di ujung sana, kalau menurut catatan sih kira-kira 1 kilometer, kelihatan ujung pantainya Bapak Ibu Saudara. Ketika kemudian dia diwawancarai, sebenarnya yang membuat saya tidak berhasil bukan karena jaraknya, tapi karena saya berpikir saya tidak melihat ujungnya. Jangan-jangan masih jauh, nanti kalau saya teruskan saya tenggelam bagaimana? Karena saya tidak melihat ujungnya. Andai saya melihat ujung pantainya, saya pasti akan berusaha untuk mencapainya. Kemudian dia bikin lagi, coba lagi yang kedua kali. Kali ini berbeda. Cuacanya masih sama, dingin berkabut tebal. Tapi mulai yang kedua ini dia mulai tanamkan dalam pikirannya, aku pasti berhasil sampai pantai, aku berhasil sampai pantai, aku berhasil sampai pantai, aku berhasil sampai pantai. Dan alhasil dengan kondisi yang sama, jarak yang sama, cuaca yang sama, dia sampai. Dia sampai. Pernah dengar ilustrasi tikus Bapak Ibu Saudara? 2 tikus kecemplung di 2 kaleng yang berbeda, kaleng susu. Yang satu berusaha berenang, sama-sama di awal kedua tikus berusaha berenang. Sampai di titik karena mereka sudah berenang begitu lama, sudah mulai lelah, tikus yang satu berkata kepada temannya,
Raiso awake dhewe, enggak mungkin kita keluar dari kaleng susu ini. Kita akan mati tenggelam ini. Yang satunya berkata, jangan menyerah, terus berusaha, terus berusaha. Yang satu yang tadi sudah berpikir begitu akhirnya menyerah dan mati, tenggelam di kolam susu. Itu beda dengan lagu Indonesia ya. Bukan lautan, hanya kolam susu kan gitu ya. Nah, tapi tikus yang tidak menyerah itu terus berusaha, walaupun capek tapi dia terus berusaha untuk keluar dari susu yang ada di kaleng itu. Alhasil Bapak Saudara tahu, susu kalau diaduk terus itu akan berubah jadi mentega atau keju ya. Intinya itu jadi keras, kalau nggak salah jadi keju. Nah, karena kaki tikus yang terus berenang itu secara tidak sadar mengaduk susu yang ada di kaleng dan mengental, mengeras jadi keju. Dan alhasil si tikus bisa lompat keluar. Ya, kalau tikus itu benar-benar ilustrasi kan. Tapi kalau ini kisah nyata, bagaimana cara berpikir akan menentukan. Kalau mikirnya nggak bisa. Kalau mikirnya berat. Kalau mikirnya nggak nyampe. Kalau mikirnya sudah menyerah sudah. Kalau mikirnya sulit. Tapi ayo mulai belajar, itu benteng yang harus dirobohkan. Itu benteng yang harus diruntuhkan. Hanya dengan kuasa yang dihasilkan dari kalau Roh Kudus turun, maka benteng itu bisa diruntuhkan. Selain itu, mulai yuk arahkan kepada Kristus. Izinkan Kristus yang menawan, mengendalikan pikiran kita. Dan mari mulai belajar hidup taat pada firman-Nya. Mulai perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Walau kenyataannya mungkin tidak akan sama, bahkan mungkin di ujung sana keadaannya tetap tidak sama seperti yang kita deklarasikan dari firman. Karena kemarin sudah saya singgung, Paulus sudah 3 kali mencoba berdoa, tapi Tuhan tetap berkata maaf. Ya nggak ada kata maafnya sih ya dalam Alkitab, tapi saya bahasakan, maaf, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Hasilnya mungkin tetap tidak berubah, tapi akan merubah cara berpikir kita. Jadi tetap punya gairah, semangat, tetap punya antusiasme untuk kita melayani, melakukan setiap kehendak Tuhan. Sekalipun kondisinya mungkin tidak berubah. Tapi kalau kita sudah mulai memperkatakan firman dan tidak memperkatakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, itu akan mengubah atmosfer dalam hidup kita. Dan artinya kita semua akan justru memiliki iman pengharapan yang berbeda. Kita memiliki kekuatan yang berbeda karena kita selalu memperkatakan firman. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo mulai hancurkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang masih mendeklarasikan firman tertentu, lakukan terus. Tapi jangan lupa, pikiran-pikiran yang masih berkata enggak bisa, pikiran-pikiran yang masih berkata wah ketoknya enggak mungkin, pikiran-pikiran yang berkata waduh ini sudah enggak ada harapan, harus diruntuhkan, harus dihancurkan. Benteng itu harus dibongkar sampai dasarnya supaya pembaharuan budi dapat terjadi. Tanpa itu pembaharuan budi enggak bisa terjadi karena fondasinya sudah salah duluan. Itu jadi benteng yang tidak bagus. Olehnya serahin diri sama Tuhan, terbuka kepada Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup kita. Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan.